Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali hadirin sekalian dan para jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada makom Majelis Zikir Marifatullah. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadi Al-Waliyuddin. Bersama kita sudah hadir guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, para permisa dan jemaah. Sebelum kita memulai mujakarah ini, saya pun menghimbau, andaikan ada gejolak kerohanian atau banyak pertanyaan pada diri ketika para jemaah dan para permisa, terutama yang sedang mencari, kiranya bisa langsung menanyakan kepada guru mursyid kita melalui saluran komentar ataupun nomor pribadi beliau yang bisa dihubungi pada sampul-sampul video di channel YouTube ini. Karena biar bagaimanapun kebenaran itu harus kita cari, bukan untuk memperbandingkan, paling tidak kita mencari kebenaran itu sampai kemana saja. Itu yang pertama bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Baiklah, kita kembali kepada guru mursyid kita dalam mujakarah pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini ada yang mengusik hati saya, Bu ya. Dan sebagian ada juga yang mempertanyakan melalui email saya dan nomor telepon saya. Perihal tentang kodrat-kodrat Al-Quran yang kaitannya dan atau yang ada pada diri ini, Bu ya. Karena selama ini dalam channel dalam tausiah di channel YouTube Buya Pasaman Timur ada sering Buya sampaikan tentang alif, tentang ba, tentang ta, tentang sa dan sebagainya. Jadi kesempatan kali ini yang saya gunakan untuk bisa menyampaikan dan kebetulan sama dengan keinginan hati saya, Bu ya. Jadi saya mohon penjelasan mengenai kodrat-kodrat Al-Quran yang ada pada diri, Bu ya. Mohon petunjuknya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebetulnya penyebutannya sama. Kodrat diri pada Al-Quran, kodrat Al-Quran di dalam diri itu sama. Karena Al-Quran itu adalah lauh mahfuz. Itu yang dinyatakan, kajian yang dinyatakan, tapi berupa pertanda. Insyaallah. Ya, berupa pertanda, nah seperti pertanda huruf gitu. Tapi huruf itu ada setelah ada isinya, baru dia bernama. Gitu. Jadi sangatlah kita menjaga kehormatan dan martabat diri itu dengan kita tahu bahwasan kodrat-kodrat diri yang ada pada Al-Quran yang menjadi suatu juz amal, yaitu amalan manusia. Jadi sebetulnya manusia ini sebuah amalan. Oh begitu. Dikatakan sebuah amalan itu dia mengamalkan Allah, Allah mengamalkan dirinya. Supaya tetap jadi Allah. Manusia itu cobaan. Cobaan sejauh mana kita mempertahankan keakuan Allah pada diri dan mengimani diri kepada Allah. Diri Allah, diri sifat Allah ini diimani. Jadi kalau bercerita tentang kodrat Al-Quran, dia terutama hijahiyah, itu sangat mudah cara mencarinya. Tapi harus paham kaji diri dulu. Dikatakan kaji diri itu ada di Al-Quran, berarti tidak ada kemanusiaan itu dalam Al-Quran. Cuma diri Allah yang bersifat manusia. Insyaallah. Sifat Allah yang bernama sifat manusia. Tapi tidak ada kodrat manusia. Gitu ya. Kodrat manusia itu tidak ada. Makanya ya Yuhannas itu ditiadakan di Al-Quran
yang turun di Mekah itu menjadi ya ayyuhallazina amanu. Nah, diri sifat gitu. Diri sifat itu adalah diri yang dikehendaki, bukan diri yang diciptakan. Dengan kehendak Allah, maka manusia itu jadi fayakun. So. Nah, itu makanya Al-Qur'an seperti itu. Nah, saya akan berbahasa tasawuf ya. So. Maaf ini bagi yang paham atau yang tidak paham. Saya akan berbahasa tasawuf, berkata wujud sebuah alif itu bernama alif terhimpun batin zat dan nur. Ya. Akhirnya menjadi 3 kodrat. Kan begitu. Nah, berarti kita wajib mendapatkan 3 kodrat tadi. Mana kodrat batin, mana kodrat zat, mana kodrat nur. Nanti akan digabung. Kan begitu. Baru satu nama. Itu yang menjadi manusia. Oh, begitu. Salah. Nah, jadi kita sama dengan umpamanya nih. Kita bicara mengenai Al-Quran. 6.666 terhimpun kepada 30 juz. 30 juz dihimpun menjadi 114 surat. 114 ini harus terhimpun menjadi 7 Al-Fatihah. 7 Al-Fatihah terhimpun menjadi Bismillah. Bismillah terhimpun menjadi alif, alif terhimpun menjadi ba, ba terhimpun menjadi titik, titik awal mula jadi. Nah, sekarang siapa yang bisa melihat titik itu? Padahal alif yang pertama. Iya. Ya, berarti titik nggak kelihatan nih. Iya. Nah, ya kan gitu. Ya. Nah, wujud namanya. Ya. Jadi kalau kembali kita melihat penobatan atau lau mahfuz diri kita tadi. Ya. Diri dikatakan diri setelah ada wujud dan maujud. Wujud maujud dikatakan wujud mewujud setelah ada sir dan batin. Kan begitu bahasa tauhidnya, bahasa ma'rifahnya. Sekarang kita lihat alif. Dinamakan alif adalah menyimpan daripada semua yang dirahasiakan Allah. Kodratnya adalah sirullah. Sirullah, ya kan begitu? Ya. Kalau sirullah itu adalah wujudnya diri. Kan gitu. Yeah. Nah, apa dikatakan wujudnya diri? Karena diri yang berasal dari sir atau rahasianya Allah. Salah. Nah, gitu. Jadi kalau kita mengatakan diri itu rahasia Allah, itulah yang tidak berurat dan tidak berdarah. Salah. Lalu kaitan kalau membahas hijaiyah di dalam Al-Quran itu sendiri, Bu ya. Ini kemana arah makomnya nih, Bu ya? Seperti yang kita kita tahu dalam hijaiyah itu ada alif, ba, ta sampai ya. Ini kemana makomnya nih, Bu ya? Kodrat-kodrat alif, ba, ta saya ini, Bu ya. Ya. Mohon petunjuknya. Kalau alif itu sudah jelas sandaran diri. Diri sifat di dalam diri, alif lurus berdiri, bertajali nyawa lurus, ya, ke atas an, ke bawah un, ma'rifat ain, di depan in, kan gitu, an in un, ma'rifat yang di depan, kan gitu. Jadi sandaran diri adalah alif, yaitu lurus dari ma'ni sampai ke batin. Sama. Jadi kalau kita mengamalkan zikir alif, di situ nur tasiyah naik, nur hilahiyah berwujud, luputlah semuanya di situ. Kan gitu, nur semata. Itu dari alif. Itu wujudnya. Nah, bagaimana dengan ba? Iya. Nah, kira-kira mengenai alif paham nggak tadi? Salah, Bu ya, Bang. Nah, salah ya. Kalau sudah berdiri sir mewujudkan batin, batin mewujudkan zat, zat mewujudkan nur, itu namanya alif. Itu hakikat diri. Lurus di sini. Tauhidnya ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu di sini. Kemampuan maknawiyah ini sudah mutakin. Orang yang pakai itu asma Allah mengamalkan izzatullah, sifatullah itu mutakin itu. Salah. Subhanallah. Ya? Dipakainya sifat Allah yang 7 itu di sini untuk mengamalkan kolbi, kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, ayat itu orang sudah mutakin. Maka itu di dalam, itu sir. Jadi ini nasiratal mustaqim, begitu ya. Salah. Nah, baru diluput dalam alam batin.
Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, nih alam ta'alaihim tadi. Nah, gitu. Jadi itu alif. Itu jatuhnya daripada dada lurus. Berdiri. Menjadi batang tubuh diri yang sifat. Gitu. So, itu alif yang berdiri seperti itu Bu ya. Benar. Subhanallah. Lalu dalam kodrat-kodrat ini Bu ya, seperti yang tadi Bu ya sampaikan, ini kan sandaran demi sandaran Bu ya, dihimpun dalam alif ya. Ya. Lalu bagian lainnya diantara katakanlah yang saya tertarik ini sekarang ini hijaiyahnya Bu ya. Ini untuk dihimpun jadi alif ini apa aja Bu ya dalam hijaiyahnya nih Bu? Yang terhimpun itu dalam hukum diri sifat itu ada ba, ada ta. Ta itu makom, bukan diri, itu makom. Ta. Oh. Nah, terus ada sa. Sa itu bentuk dan wujudnya, Oh gitu. kodratnya. So. Nah, gitu. Lalu dengan sin bagaimana Bu ya? Nah, itu setelah hayat. Oh. So. Setelah nyata menjadi satu kehidupan. Nah, itu maujudullah, itu manusia, itu nasin. Makanya titiknya 3. Kan tadi 3 kodrat alif itu. Iya, iya. Nah, Oh gitu ya Bu. kan 3 dia. Ada batin, ada zat, ada nur. Ya. Nah, jadi ba, seperti ba. Kalau ba itu kan bara, ba'antal, ba'ah, bara, batin. Yang menyembunyikan. Ya. Nah, Jadi setelah dihimpun semua disembunyikan gitu Bu. ya disembunyikan. Di sini makomnya jasad. Karena batin bagi Allah adalah jasad, batin bagi manusia yang tidak kelihatan. Iya, iya. Nah, hati-hati lah ya. Jangan dipikir kita ngumpetin duit sama kayak Allah simpan rahasia. Subhanallah. Ternyata, Wujud rahasia bagi Allah ditongolin dia dulu, dimajukan, dilihatin, kita harus akui itu rahasia. Contoh jasad. Jasad adalah tubuh rahim. Rahim makumullah. Rahim tempat bermakumnya Allah. Nah, seperti kita menyimpan ini. Ini kalau kita tutup, ini yang tubuh batin. Karena dia menutup. Nah, ini adalah sir atau innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Manusia itu adalah rahasia aku. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Apa bukti rahasia Allah itu nyata? Asal kulit pada sifat nur bagi Adam. Asal diri pada sifat zat bagi rohani. Nah, asal nyawa sifat batin bagi Allah. Sekarang kalau ada nur, zat dan batin, ada nggak darahnya? nggak ada Bu. Nah, itu yang rahasia Allah. Masing-masing dibagi 4. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ha Allah, Nur Kadim itu berasal dari 4 batang tubuh Adam. Nur bagi Muhammad, syafaat bagi Allah, bagi Rasulullah. Ya kan? Begitu juga dengan batang tubuh Muhammad adalah dikatakan dengan izzatullah atau dikatakan Nur Ha Allah. Zat ahnya bagi Allah. Zat ya, ahnya bagi Allah. Itu ada 4. Bukan mim ha mim dal, itu maujudnya. 4 dari batang tubuh Muhammad itu ada di wadi mani manikam. Nah, terus bagaimana dengan kodrat nyawa? Batin. Batin itu juga ada 4 kodrat. Nafas, tanapas, ampas, nupus. Jadi jumlahnya 12. 12 ya. Nah, 12 ini ada zikirnya. Zikir Adam dan Muhammad. Itu dinamakan dengan izabul ghaib. Zikir izabul ghaib dalam 12 masa. 12 tingkat zikir. 6 hak Adam, 6 hak Muhammad. Makanya jatuh 1 tahun 12. 12 bulan. Insyaallah. Begitu. Dalam himpunan nikmat Allah dalam diri manusia berjumlah 30. Makanya itu juz. Subhanallah. Nah, ya. Nah, itu yang dikatakan alif. Ya. Nah, ba, batin. Itulah tubuh rahim. Bukan batin yang dalam diri. Iya, iya. Dia batinnya ada 2. Batinu dengan al-batiniyah. Batiniyah dengan batinu beda. Kalau batiniyah itu batin yang kelihatan. Yaitu asalnya tidak tersirat. Asal daripada tersirat. Itulah jasad. Nah, tapi kalau batinu itu batin wujud, batin mutlak. Asal muasal semua dijadikan. Subhanallah. Nah, itu ba.
Nah, bagaimana dengan ta? Ya. Nah, ta ini adalah makom, sifat yang beribadah. Itu jatuhnya di kening. Nah, di kening ini makom ta. Apa toknya? Tok itu titiknya berapa? Tok itu 2. 2. Apa wujud yang 2 itu? La ta'yin awal. Itu sifat Allah. Kalau bahasa tu la ta'yin. Katain. La ta'yin itu Allah belum jadi Tuhan. Tidak boleh disebut namanya Allah. Itu wujud la ta'yin namanya. Insyaallah. Nah itu ba. Makanya dia bersembunyi dalam batin. Nah itu titik yang menjadi sukun tadi. Masuk dia di situ. Kan gitu. Tapi kalau 2 titiknya ta. Kan gitu. Ta itu ibadah. Nah, siapa yang beribadah kepada Allah yang bisa langsung? Yaitu diri sifatnya sendiri. Itulah diri sifat. Yang dikatakan diri sifat itu adalah tidak zat, tidak nur. Ingat, diri sifat tidak zat, tidak nur. Yaitu diri halus namanya. Ayan sabitah. Sama basar kalam hayat, kodrat, iradat, ilmu berdiri di itu namanya diri sifat. Nah, itu makomnya tak. Tak itu ibadah. Hanya aku dan dia. Nah, maka titik 2. Hanya dia yang bisa beribadah kepadaku. Sifat dia bagi Allah, sifat aku bagi Allah. Subhanallah. Makanya 7. Manawiyah. Makanya dikening. Ma'ani namanya kalau dalam tasawuf. Makanya kita tafakur ke kolbi. Makanya ya itu titiknya 2 di dalam. Disitulah kita berhadapan antara aku dengan dianya Allah. Kalau sudah dia pasti ada di depan kita. Nah gitu. Itu tak. Nah sya. Nah sya itu apa? Sya itu makom dalam hijaiyah dinamakan halus. Itulah diri batin tadi. Kodratnya sya. Nah, kodratnya sya-nya besar. Kalau sa kecil, sinnya kecil, itu ruh. Itu yang dijadikan oleh nur. Nah, itu adalah alam sifatnya. Alam sifatnya. Ya. Tapi kalau sya, nah itu adalah semacam diri sifat. Gitu. Nanti dihimpun semuanya, itu yang menjadi suatu kehidupan Allah. Yaitu shin alif nun. Jadi dihubungkan semuanya bersifat hayat atau hidup bagi kehidupan Allah. Itu dinamakan shin atau nas. Makanya lengkaplah titiknya 3. 1 ba, 2 ta, 3 sa. Nah kan dihimpun, dikasihlah ruh kehidupan, itulah nun. Makanya dia bernama sa, dikasih nun, shin. Maka nas, manusia. Kalau dia mati dibalik nasnya menjadi sin. Betul kan? Nah kalau kita meninggal ya sin tuh. Dibalik. Ya, kalau hidup nas. Ya ayo nas. Ya kan? Nah, kalau meninggal dibalik menjadi sin. Makanya dikatakan kembali Bu ya. Makanya kembali. Mesin berjalan tapi kembali. Kembali. Insyaallah ya. Begitu kira-kira. Alhamdulillah Bu ya. Luar biasa sekali. Saya terbuka Bu ya. Alhamdulillah Bu ya. Dari kodrat-kodrat yang ternyata ada pada Al-Quran itu berupa Lauhul Mahfuz yang merupakan sebuah tanda ya Bu ya. Tapi aslinya itu memang pada diri semua itu. Terjadi dari awal, dari usul kejadian itu sendiri sampai bagaimana dia mendapatkan kehidupan. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah. Jadi kalau kita baca secara Arab gundul, huruf yang saya bilang tadi semuanya dibaca dengan Arab gundul jadi batas. Batas ini ba, ta, alif, sin kan gitu. Batas ini dinamakan dalam Al-Quran sajadah. Begitu. Jadi manusia ini adalah batasan Allah. Nah gitu. Hakikatnya apa? Di saat berbuat Allah, ingat manusiamu tidak boleh ada. Ya kan?
Nah, di saat kamu berbuat manusia, ingat jaga Allah. Karena ada batas-batasannya. Nah, apa batasannya? Yang kita baca tadi tidak berurat, tidak berdarah, betul? Iya. Nah, itu batasan. Yang berdunia, bikin anak, bikin semuanya, itu batasan. Oh iya ya. Itu Insya Allah, berdarah, insya Allah. berurat. Hmm. Ingat perbuatan yang dua tadi. Iya. Perbuatan berdarah berurat atau tidak berdarah tidak berurat. Nah, ibarat kita mengamalkan, Iya. ini berhuruf bersuara atau tidak berhuruf tidak bersuara. Iya iya. Nah, kira-kira begitu. Jadi baiknya harus kita sadari dulu saat beramal ini yang mana yang mengamalkan, Bu. Bukan Nah. seperti itu yang saya tangkap nih, Bu ya. Betul Ya, gitu? betul. Jadi jangan lihat amal, tapi lihat siapa yang mengamalkan. Itulah kodrat. Insya Allah. Duduk Adam beribadah, Muhammad nyata Allah pada nyawa. Tapi kalau tidak Adam yang duduk, tidak Muhammad yang beribadah, tidak akan muncul Allah pada nyawa atau dinamakan makom batin. Subhanallah. Itulah tadi huruf yang 5 tadi. Yang kelima maujud. kelima Makanya jatuh 5 waktu dalam ibadah. Iya. Jasad mencari ruh, ruh mencari nur, menur mencari zat, zat mencari syir. Jasad awal semua jadi, lembaga daripada humur ruhul azuma dari ruh. Iya. Ya kan? Nah, nur namanya, ya kan? Gitu, itu jasad. Semua dari ruh. Nah, ruh begitu juga. Semua ruh bertasbih kepada Allah. Begitu juga nur asal dari ruh semua jadi. Insya Allah. Zat asal. Jadi semuanya itu asal muasal. Yang 5 tadi. Iya. Itu makanya jatuh tauhid itu lambangnya 5. Kalau jam 5 sore 17 hijaiyahnya. Iya. Hijriyah. Iya. 17 jumlah rakaat, jam 5 pada waktu. 5 kodrat pada sholat, 17. 1 alif, 7 sifat. Menghadap sifat kepada alif. Gitu. Subhanallah. Ternyata banyak maknanya, Bu ya, Insya yang Allah. diambil dari Al-Quran itu sendiri. Insya Allah. Di samping kodat-kodat Al-Quran itu yang ada pada diri itu, Bu ya. Nah, makanya insya Allah saya bilang ke Khalifah selama ini dalam kitab Muzakarah. Insya Allah, Bu ya. Kenapa ditulis oleh Allah Ya. dari kanan ke kiri Ya. tulisan Al-Quran? Ya. Saya nggak bilang itu tulisan Arab. Iya. Karena itu bukan tulisan, itu kode etik. Hanya kode, Bu ya. Isyarah. Isyarah. Al-Quran itu isyarah. Hanya tanda dan petunjuk. Iya, iya. Membaca petunjuk melalui pertanda. Ya, jadi isyarah. Iya. Kenapa digelindingkan ke kanan dalam menulis? Persoalannya hakikat Allah itu, kalau fathah 2 di atas alif itu disebut an, Ya. depan in, belakang un. Saya tanya di belakangnya ada tidak? Nggak ada, Bu ya. Tidak ada kosong. Iya, kosong. Tidak ada harfiah sedikit pun. Iya. Nah, kalau kita paham kaji itu, kemana jatuhnya ayat, masuk ke belakang alif tadi, kemana makom kalamullah itu, So, kembali hadis kepada sabda-sabda, kembali kepada firman-firman, kembali kepada kursi lenyap di dalam kudus. Ya, so. kalau ada ulama yang mampu menggelindingkan hilang semua, itu Ya. bagus. Tapi kalau mencomot-comot ayat Al-Quran untuk jadi ilmu kebatinan, itu iblis pun sudah pernah mencoba begitu. Seperti itu, Bu ya. Ya, hati-hati. Gitu. Jadi kalau kita tahu alif awal hijaiyah, iya akhirnya. Iya. Kalau memang nyata Allah bersifat awal dan Allah bersifat akhir. Kalau masuk alif kodrat yang tadi itu masuk ke dalam ya perwakilan dari kolbi. Hah? Iya. Satu kali telan Iya. menjadi huruf lain hayat, kodrat masuk ke dalam kolbi. Ya bersifat menerima doa. Apa tidak wujud Allah? Alif awalnya ya terakhir, kalau dibaca ya Allah. Allah. Mungkin gitu. Betul, betul. Nah, kalau ingin mempersulit dan memperbanyak ilmu, kembangkan. Tapi kalau mengkadimkan ilmu, lenyapkan. Kan semua bisa lenyap di dalam alif itu.
Di dalam ya itu. Iya. Sama. Seperti itu rupanya, Bu. Nah iya, kenapa tidak? Subhanallah. Kalau kita belum berilmu, alif segalanya. Ternyata alif ditelan oleh ba hilang. Iya. Oh kemana? Cara mencarinya gimana? Cari aja wow. Ya, wow how dia. Cari dia. Dengan kediaannya akan ketemu wujud titik. Begitu kita selami wujud-wujud terbuka, titik terbuka jadi sukun, di situ jatuh langsung pada fanaan. Iya kan? Iya. Nah, itu kalau kaji mendalamnya, ya. Iya. Nah, itu. Subhanallah. Ini yang saya suka Mujakaru dengan Bu Yani. Mujakaru sebentar timbul ilmu, Mujakaru sebentar timbul ilmu. Jadi memang nggak ada sama sekali yang kita bahas mengenai hal lain ya Bu ya, apalagi politik segala macam Bu ya. Hanya Contoh sekarang, ya kita tidak akan menyinggung umpamanya ada orang mau belajar, kita tidak tanya gurunya siapa dulu. Emang kita siapa? Iya. Ini kan maujudullah. Sekarang begini contoh, kita sudah akrab berdua berteman, kita satu tujuan, ingin bepergian ke kota lain. Sama-sama menunggu mobil di jalan. Begitu mobil berhenti, ente naik mobil, saya ente tinggalin, tega nggak? Iya benar. Benar-benar. Begitulah ulama yang diridhoi Allah, yang dikatakan Amirul Mukmin, amirnya diri manusia, pemimpin manusia, waliul amri. Kalau dia tega melihat orang tidak bertuhan, copot sorbannya. Benar. Nggak perlu cerita politik di sini. Benar, Bu. Ya. Itu yang penting masalahnya. Karena itu tujuan akhirnya. Subhanallah. Iya. Atau imam tuh bangga dia di depan, kita di belakang, dorong ke WC, nggak perlu dipakai jadi imam. Atau guru tuh wah dengan ilmunya banyak, kita nggak, tinggalkan dia. Subhanallah. Kita sama-sama satu tauhid, mencari satu tauhidun, ilahiyah, illallah. Bagaimana menyatu menjadi satu dengan Allah. Mari kita sama-sama, jangan tutup-tutup kaji itu. Itu milik diri. Kekuatannya ada dalam diri seorang manusia yang nggak sholat-sholat juga ada kekuatannya. Dengan kita bicara dengan dia, kita buka-bukaan dengan dia, terangkat semangat dirinya, marwah dirinya terbuka, kewalian dia terangkat. Alhamdulillah, awal hidupnya aja sudah bertuhan. Dibandingkan dengan orang beragama, akhir hidup baru bertuhan, baca syahadat udah mau mati. Iya. Iya enggak? Iya benar-benar. Gitu. Subhanallah. Begitu apa ya? Tanggung jawabnya seharusnya seorang itu, nggak usah mengikuti perintah. Dari yang Buya sampaikan tadi saja, kalau sampai seperti itu, subhanallah, itu luar biasa. Itu hati khalifah. Iya. Kalau kita belum menetes air mata karena melihat orang tidak dekat dengan Allah, belum hak agamamu itu. Masya Allah. Masih senyum kamu melihat orang sholat nggak jelas. Masih bangga atau kamu senang kamu melihat orang berzikir menghitung tasbih. Kan? Itu manusianya tidak ada. Tidak insan itu. Itu orang yang sudah didandani oleh iblis agamanya. Sampai menghina orang. Kita cinta Allah. Manusia itu ciptaan Allah. Maujudnya Allah. Menghina Allah, menghina manusia itu sama. Masya Allah. Iya kan? Wa khalaqtu la ajlika wa khalaqtu li adli. Aku jadi karena engkau, engkau jadi karena aku, kata Allah. Kun fayakun. Kenapa? Orang banyak ini manusia, ini khalifah. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengingat Allah. Melihat orang, ingat Allah kita. Kalau ana rabbi ala fi rabbi, kalau rindu denganku ingatlah dirimu, kata Allah. Itu orang sudah tidak punya kolbi.
Kalau dia Masya Allah. tega ngelihat orang jauh dari Allah, senang lihat orang berzikir-zikir nggak jelas, Hah? Iya. Senang dia melihat orang pergi ke masjid tidak bertuhan, tapi di masjid dia baru mengakui ada Tuhan. Ini yang kita takuti. Iya. Dari rumah dia nggak merasa ada Allah dengan dia. Iya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi di masjid baru berasa. Sudah dikasihnya rumah Allah. Rumah Allah itu untuk beribadah memang masjid. Tapi kalau rumah Allah untuk hayat itu kalbi. Kalbi mumini baitullah. Insyaallah Khalifah. Begitu kira-kira. Amin Buya. Alhamdulillah. Ya Allah. Luar biasa sekali mujakarah pada kesempatan kali ini Bu ya. Insyaallah. Namun aduh, ini waktu juga sih yang harus segera mengakhiri Bu ya. Jadi seperti biasa Bu ya, mohon nasihat dan sepatah kata pesan-pesan dari Bu ya untuk kami, insyaallah. Insyaallah pesan saya cuma 2 kalimat aja. Pastikan sholatmu menghadap Allah dan pastikan zikirmu mengingat Allah. Cari guru ahli dirimu. Jangan orang pintar, orang hebat bercerita tapi tidak pernah mengalami hidup dengan Allah. Itu aja, insyaallah. Insyaallah Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Demikianlah tadi para pemirsa, jemaah dan hadirin sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Apa yang tadi telah disampaikan oleh guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Biarwan Maulana Al-Khalidi dari hal-hal mengenai kodrat dan ditutup dengan pesan dan nasihat. Dan alhamdulillah pada malam ini apabila jemaah dan pemirsa menyimak lebih teliti, banyak sekali ilmu yang turun pada kesempatan kali ini. Dan kembali saya memberikan himbauan apabila ada di antara jemaah pemirsa sekalian yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur, akan halnya tadi banyak keinginan tahuan, jangan ditahan. Apabila memang jalan itu hadir, jalan itu datang dan kemauan dari dalam Silakan itu ditanya tinggi, aja. Langsung. silakan langsung menanyakan pada guru mursyid kita. Karena juga sudah ada nomor yang tertera di depan sampul video YouTube ini. Insyaallah. Jadi itulah tadi tayangan pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadi Al-Waliuddin. Mohon maaf sekiranya banyak kata-kata kalimat yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.